selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa saja kabar baik untuk kamu yang akan hadir di bulan depan, tepatnya di Agustus 2026 ya, untuk zodiak Gemini. Oke, buat para Gemini, kalau gitu coba langsung aja seperti biasa kita tarik dulu energi kamu di sini Gemini. Mari kita cek apa aja sih kabar baiknya buat kamu di bulan Agustus 2026 Gemini. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-temannya. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi kalian jangan takut buat personal reading. Kalau sama aku murah aja ya. Silakan melalui, buktikan sendiri ya di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Privasi aman terjaga. Oke, kita mulai di kartu yang pertama di sini buat para Gemini. Apa kabar baik yang sedang mendekat ke kamu di bulan Agustus? Salah satunya di sini adalah tentang uang. Adanya kabar baik yang terkait dengan uang. Apakah ada yang sebelumnya berhutang sama kamu terus akan bayar, itu kabar baiknya. Atau juga di sini tentang uang-uang yang akan masuk ya di bulan Agustus sebagai bentuk efisiensi yang kamu lakukan selama ini. Atau juga adanya uang-uang yang akan masuk karena apa ya, yang aku bilang tuh kayak semacam adanya tanggung jawab yang kamu lakukan, dan tanggung jawab ini membuahkan hasil berupa uang kayak gitu. Karena kamu udah bertanggung jawab, maka kamu akan dapat hasilnya di sini, dan hasilnya itu berupa uang seperti itu. Ya pokoknya kabar baiknya tentang uang lah di Agustus nanti. Lalu yang kedua, dari mana datangnya kabar baik tersebut? Kabar baik ini yang aku lihat datangnya dari luar ya. Jadi kalau dikatakan apakah kabar baik datangnya dari keluarga, pasangan, teman, atau seseorang yang jauh yang kamu kenal, apa enggak? Aku melihat kabar baik kamu datangnya dari luar. Bisa dari hobi, bisa dari pekerjaan, atau bahkan bisa dari usaha yang sedang kamu jalankan ya. Lalu yang ketiga, kabar baik seputar keuangan kamu Gemini. Mari kita cek ya. Jadi ini kita lihat satu-satu kabar baiknya. Mulai dari keuangan, gimana, pekerjaan ya, hubungan, asmara gitu. Oke, dari seputar keuangan dulu kabar baiknya di sini. Seputar keuangan aku melihat ada semacam kondisi di mana akan terbarukan soal situasi keuangan kamu di bulan Agustus ini ya. Selama kamu punya keinginan, maka seharusnya kamu tidak akan menjadi lemah dalam hal keuangan seperti itu. Contoh, ingin lebih, otomatis usahanya lebih, kerja kerasnya lebih, makanya uangnya bisa lebih yang kamu dapatkan seperti itu. Jadi memang kabar baiknya apapun itu di bulan Agustus tergantung dari usaha kamu. Kalau kamu ingin lebih ya usahanya berarti harus lebih gitu. Tapi kalau kamu males ya udah, lemah tak berdaya lah itu ya. Lalu di kartu yang keempat, apa kabar baik dalam pekerjaan ataupun usaha kamu Gemini di Agustus? Kabar baik untuk di usaha atau di pekerjaan, ada beberapa di sini ya, hal-hal yang atau orang-orang tertentu yang selama ini mungkin berusaha untuk bohong sama kamu, tidak memberikan kejelasan sama kamu terhadap mungkin status kamu di pekerjaan kamu, peluang kamu untuk kedepannya, masalah gaji, masalah peluang pekerjaan juga bisa lagi-lagi ya. Nah aku melihat ini semua tuh akan teratasi. Oke. Jadi kalau ada orang yang terasa bagi kamu ini nawarin kerjaan tapi dia nggak jelas kak, antara iya atau enggak gitu loh, mau terima aku, iya atau enggak mau kasih kesempatan ke aku. Atau mungkin ada yang katakanlah tempat kamu bekerja sekarang, bos kamu atau atasan kamu mungkin bilang, oh aku mau naikin gaji kamu Gemini, aku mau beri tambahan tunjangan sama kamu gitu ya. Nah mungkin selama ini terlihat nggak jelas, belum pasti, masih abu-abu omongan mereka, tapi di bulan Agustus semuanya dibuktikan sama mereka kayak gitu ya. Jadi kabar baik dalam pekerjaan dan usaha adalah hal-hal yang sebelumnya
tidak jelas menjadi jelas bagi kamu di bulan Agustus, entah itu perkara naik gaji ya, atau perkara naik jabatan kayak gitu. Next, di kartu yang kelima, apa kabar baik dalam hubungan dan percintaan kamu? Oke. Kalau untuk hubungan dan percintaan di sini ada, kalau aku bilang sih ya, seorang Gemini ini akan banyak memimpin dalam kisah cintanya di bulan Agustus. Jadi kalau kamu punya pasangan, artinya pasangan kamu ini akan banyak nurut sama kamu, nggih aja sama kamu, ngikutin semua kata kamu, sangat mengikuti, sangat menurut, sehingga akan minim pertengkaran. Seharusnya seperti itu. Jadi kamu terlihat seperti menguasai, controllingnya bagus ya. Memang akan ada ujian, tapi karena pasangan kamu nurut banget sama kamu ya, jadi ya kabar baiknya hubungan akan jauh lebih aman sih, adem ayem gitu. Lalu di kartu yang keenam, apa pesan atau komunikasi yang membawa kebahagiaan bagi kamu di bulan Agustus? Salah satunya di sini adalah pesan dan komunikasi dari orang yang kamu sayangi ya, orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai, apakah itu keluarga ya, ataukah yang lain-lainnya, apakah pasangan ya. Mereka akan selalu membawa kabar, pesan ataupun komunikasi yang bagus sama kamu, yang meminimalisir terjadinya kegalauan. Artinya setiap buka komunikasi sama kamu nanti di Agustus, tidak akan tuh yang tiba-tiba ngadu karena masalah inilah itulah ya, atau ngerengek apalah itulah, enggak. Semua yang mereka sampaikan ke kamu adalah yang bagus-bagus, yang akan bikin perasaan kamu jadi lega, senang, stabil. Enggak yang dengar kabar dari mereka terus mau marah, mau ngamuk, enggak gitu ya. Lalu di kartu yang ke-7, pintu baru yang terbuka untuk kamu ya di bulan Agustus. Ada The Fool di sini teman-teman. Ini adalah satu kesempatan baru untuk satu hal yang awalnya mungkin tidak kamu sangka. Oh ternyata bisa ya aku memulai ini. Oh ternyata aku bisa ya memulai usaha ini, atau aku bisa memulai hubungan yang seperti ini kayak gitu ya. Jadi pintu baru bisa terbuka untuk banyak hal, yang jelas ini ya baik untuk kamu. Apapun itu yang baru ini ya baik untuk kamu. Lalu di kartu yang ke-8, kejutan manis yang tidak kamu duga di bulan Agustus nanti Gemini. Salah satu kejutan manisnya adalah sesuatu yang sebelumnya pernah hampir gagal, ini pada akhirnya terselamatkan. Ten of Swords, ada hal-hal yang sebelumnya gagal, hampir gagal, atau udah gagal sekalian, udah terlihat kolaps gitu ya, kayak haha ini udah mau bangkrut kak gitu ya, udah mau kalah aku kak, udah mau berakhir, tapi ternyata yang berakhir ini masih bisa terselamatkan seperti itu. Jadi itu kejutannya buat kamu, bahwa di bulan Agustus hal-hal yang sebelumnya bagi kamu ini nggak bisa nih aku selamatin kak, ternyata masih bisa terselamatkan kayak gitu. Lalu di kartu yang ke-9, apa kabar baik yang selama ini kamu tunggu? Apakah penantianmu mulai mendapatkan jawaban di bulan Agustus nanti untuk kabar baik yang kamu tunggu-tunggu? Beberapa mungkin belum, ya tidak semua. Karena apa? Karena sebagian masih menjadi beban di kepala kamu, beban pikiran kamu seperti itu. Jadi kabar baik ini ada beberapa memang yang akan kamu terima dengan lancar-lancar aja di Agustus. Ada beberapa yang masih dalam proses ya. Makanya tidak semua kabar baik akan kamu terima di Agustus ini. Beberapa dulu ya. Oke. Beberapa dulu, perlahan gitu loh datangnya. Gak yang sekaligus gitu maksudnya teman-teman ya. Mungkin nanti kabar baik yang akan datang soal keuangan dulu, atau mungkin soal percintaan dulu. Nanti yang kabar baik lain-lainnya menyusul kayak gitu. Tapi tetap satu kesatuannya di bulan Agustus teman-teman, karena kan readingnya untuk Agustus gitu ya. Tapi perlahan, tidak semuanya gitu, kayak durian runtuh kalau semuanya datang ya. Oke. Lalu di kartu yang ke-10, apa pesan semesta untuk menyambut kamu di bulan depan ya? Pesannya sih introspeksi diri Gemini ya. Apa yang perlu kamu perbaiki dari dirimu, perbaikilah gitu. Karena kedepannya ini kamu perlukan ya. Banyak hal yang akan kamu hadapi. Perenungan, introspeksi diri perlu untuk kamu jalani kayak gitu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kak bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua ya di Agustus. Energi paling kuat ada dari Pisces, Virgo, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.